Welcome to Yuda Swardana YouTube channel. Jadi, ini adalah video pertamaku di channel YouTube Yuda Swardana. Oke, pertama-tama kenalin dulu. Aku Yuda. Aku berasal dari Bali, guys. Tepatnya di daerah Kintamani. Mungkin beberapa dari kalian tahu sih ya, daerah Kintamani itu merupakan daerah yang lumayan dingin. Cukup dingin lah kalau di Bali gitu. Nah, di sini aku mau sharing sama kalian. Karena sekarang aku udah berada di Jepang, aku mau berbagi cerita mengenai perjalananku. Gimana aku bisa nyampe Jepang sampai sekarang ini gitu, guys. Oke. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga share ya jika kalian suka. Jika nggak suka, tetap subscribe juga ya. Baca. Jadi, dulu aku basicnya sendiri yaitu di pariwisata. Kenapa pariwisata? Karena di Bali itu dominan. Dulu sebelum COVID, sebelum Corona, kebanyakan orang bekerja di lingkungan pariwisata. Dan aku juga dulu belum sih sempat kerja, baru cuma belajar mengenai pariwisata. Baru mau terjun ke dunia industri, ya COVID. Mau gimana? Tamu sepi, kita mau cari pengalaman susah, apalagi mau nyari kerja gitu. Makanya aku sempat diam di rumah sampai 1 tahun lah gitu. Terus aku berpikir juga loh, nah ini gimana kalau aku nunggu terus sampai pariwisata pulih? Bisa lama dong. Takutnya sih nanti nggak kelar-kelar gitu kan dulu pemikiranku. Nanti nggak bisa kerja loh, umur kita terus bertambah. Gimana dengan masa depan nanti? Nah, disitulah aku sempat berpikir. Sebenarnya sih cuma lewat aja pikiran, cus, ingin ke darat. Dan darat pertama yang aku pikirkan yaitu Jepang. Jepang, ya Jepang tentunya. Tapi saat aku memikirkan mengenai Jepang, aku berpikir juga dong, wah, harus belajar bahasa Jepang lagi nih gitu. Ini yang aku takutkan juga. Gimana ya kalau belajar bahasa Jepangnya lama, 1 tahun mungkin 2 tahun gitu. Lama juga ya aku kalau mau berangkat ke Jepang. Itu dalam pikiranku. Sempat khawatir juga sih. Ya kalau nanti lancar, kalau nggak lancar ya sia-sia juga kan kalau aku belajar bahasa Jepang nanti aku nggak bisa mengikuti gitu. Jadi awalnya cuma scroll aja dong di Google, IG, cari di Facebook. Nah, kebetulan ada temanku yang waktu itu sempat ngepost mengenai temannya. Temannya itu ngajarin bahasa Jepang gitu. Jadi aku menghubungi temannya dari teman aku itu. Gimana ya bilangnya? Teman aku kan punya teman. Aku hubungi. Kebetulan daerahnya nggak terlalu jauh. Cuma paling 1 jam perjalanan lah. Ya aku belajar sama dia dulu. Awalnya kan dalam pikiranku juga, ya kita belajar aja dulu dikit gitu. Kalau nanti merasa bisa mengikuti, ya lanjut cari lembaga lah gitu. Kalau enggak, ya udah terpaksa dong. Aku mau balik ke pariwisata lagi gitu. Nah saat itu kebetulan aku sama kakakku belajar di sana dulu. Paling cuma 1 bulan pertemuan lah. Dan 1 kali pertemuan itu cuma 1 jam 30 menit dan maksimal paling nggak 2 jaman. Ya lumayan sih. Tapi aku tidak cuma belajar di sana ya. Biasanya aku setelah dijelasin sama temanku itu, aku juga belajar di rumah. Aku review lagi, baca-baca. Oh jadi seperti ini. Oh jadi seperti ini gitu. Walaupun aku bingung, ya baca aja dulu. Semangat tuh cukup tinggi lah waktu itu untuk belajar. Tiap hari aku buka-buka buku, tiap hari buka-buka buku. Paling nggak hafalin 1 atau 2 kata lah. 1 atau 2 kata, ya cukup. Cukup waktu itu, cukup. Nah, dan di sana aku merasa bisa mengikuti pelajaran bahasa Jepang. Jadi, setelah 1 bulan pertemuan, walaupun itu pertemuannya nggak setiap hari lah sebenarnya, tapi totalnya kalau dihitung 1 bulan pertemuan. Nah, dan di situ juga aku mau bilang sama kalian, aku banyak liburnya loh. Kadang 1 bulan, libur 2 bulan, ada aja acara yang buatku libur. Kadang kalau aku sibuk, dari kakakku, dari temanku itu yang ngajarin gitu. Jadi
lumayan banyak waktu juga yang terbuang dan tersita sebenarnya. Sempat mau mundur aja sih, beneran serius aku ngomong, sempat mau mundur aja. Soalnya waktu belajar juga susah kayaknya, maksudnya susah waktunya ya. Jadi bahasa Jepang lumayan lah aku bisa mengikuti. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari lembaga pelatihan kerja. Nah, jadi yang pertama aku lihat di lembaga pelatihan kerja yang berada di sekitar lingkunganku. Nah, lumayan jauh juga sih, ada yang 30 menit, 40 menit gitu. Ya tapi mau gimana lagi, itu yang terdekat. Saat itu satu hari aku mengunjungi beberapa LPK dan aku akhirnya menemukan suatu LPK yang berada di daerah Bangli. Namanya itu LPK Bali Global Academy. Nah, jadi aku belajar di LPK Bali Global Academy ini mulai dari bulan Oktober tahun 2021 sampai sekarang. Aku udah berada di Jepang. Dan aku tiba di Jepang kemarin guys, yaitu pada tanggal 27 Juni tahun 2022 ya. Ya lumayan sih, dari Oktober kita hitung November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya kurang lebih 8 bulan lah aku belajar di LPK Bali Global Academy. Oke. Nah, dalam pembelajaran di sana ya lumayan juga sih, ada yang sulitnya ada, gampangnya juga ada, senangnya ada, sedihnya dikit sih gitu. Kebanyakan senang lah kalau aku. Masa begitu sulit banget yang aku bayangkan di awal. Walaupun sekarang bahasa Jepangku ini masih dibilang pas-pasan juga sih. Pas ngomong itu bisa keluar gitu kan. Pas mau ngobrol ya bisa dikit-dikit lah. Walaupun kadang-kadang saat aku dengar orang Jepang asli itu ngomong, bingung juga. Apa sih dia bilangnya? Kok nggak jelas, kok kayak angin aja lewat sus seperti itu. Ya udah nggak apa-apa sih, soalnya aku kan juga baru belajar. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku sampai di Jepang tanggal 27 Juni tahun 2022. Nah, di sana juga ada hal yang unik guys. Aku berangkatnya tanggal 26 Juni ya. Biasanya teman-teman aku yang magang ke Jepang itu berangkatnya paling beberapa orang ya, ada 3 orang lah, ada 6 orang, 8 orang, bahkan ada yang puluhan orang loh. Dan aku di sini kebetulan berangkatnya cuma sendiri. Sendiri guys, sendiri. Wow. Aku nggak nyangka juga loh bisa nyampe Jepang walaupun sendiri. Nah, yang aku takutkan waktu itu, soalnya yang pertama aku nggak pernah keluar negeri. Yang kedua, nggak pernah naik pesawat gitu. Tentunya kalian bisa bayangkan dong, sendiri. Ini dua hal yang pertama kali aku lakuin sampai saat ini. Nah, siang aku berangkat dari Bali, transit sekali di Jakarta, kemudian aku nunggu lagi pesawat berikutnya sampai malam. Jadi, tibanya aku di Jepang, wah, tentunya senang banget dong. Akhirnya A few moments later, aku bisa nyampe Jepang gitu dalam lubuk hati. Walaupun perjalanannya ya bisa dibilang cukup melelahkan lah, walaupun cuma duduk aja, tapi pikiranku kemana-kemana gitu. Ya udah. Nah, pada waktu aku tiba di Jepang 27 Juni kemarin, jadi aku diam dulu di bandara nih sambil nunggu jemputan juga kan. Cuma pas kemarin yang nyempot itu ya bukan orang Bali, bukan orang Indonesia gitu. Aku kira orang negaraku dia. Malah dia nyebut namaku, dikasih kertas, oke, kalau ada Yuda gitu. Aku jawab pakai bahasa Indonesia, dia bingung. Loh, kok bingung gitu? Bukannya orang Indonesia, ternyata bukan. Dia ngomong bahasa Jepang. Ya, lumayan lah aku ngerti dikit-dikit gitu. Aku juga bisa dikit walaupun dikit ya nggak apa-apa kan, yang penting bisa ngobrol aja dulu, itu intinya. Nah, aku diajak sama dia untuk ke Apato dan lumayan sih ngobrol beberapa hal di dalam mobil gitu. Walaupun kadang-kadang aku nggak ngerti apa yang dia ucapkan gitu. Mungkin saat aku mau ngomong juga lumayan susah keluarnya kata-kata yang mau aku bilang gitu. Pola kalimatku kacau itu guys. Nah lumayan kacau juga, tapi nggak apa-apa sih, yang penting
keberanian kita untuk ngomong itu ada. Yang penting kemauan kita untuk ngomong itu ada. Biarpun salah nggak apa-apa. Soalnya walaupun aku yang salah, karena dia udah pintar bahasa Jepangnya kan, dia yang bakalan mengartikan apa ucapanku yang sebenarnya. Ya kalau salah, terlalu salah mungkin nanti dikoreksi, mungkin nanti dibantu untuk memperbaiki sama dia gitu. Jadi nggak perlu terlalu khawatir sih. Nah, akhirnya aku udah jalan-jalan, wah lumayan juga perjalanannya, paling 40 sampai 50 menit lah waktu itu. Sambil aku toleh-toleh kiri kanan gitu di lingkungan sekitar. Wah, jadi ini Jepang. Aku perhatikan, wow lingkungannya memang benar-benar bersih guys, sangat-sangat bersih. Ini suatu hal yang sangat patut kita contoh. Nanti aku review lagi ke depannya, oke? Nah, sebelum ke Apato ini, aku diajak lah belanja, beli bahan pokok, beli bahan makanan sama dia di toko dekat-dekat sini lah, paling kalau dari sini pakai mobil sekitar 3 menit aja udah nyampe. Kalau jalan kaki ya lumayan juga sih. Di sana lah aku beli, ada daging, ada sayur-sayuran, ada juga bumbu. Setelah itu aku diantar ke Apato. Aku di Apato ini sendiri. Lagi-lagi aku sendiri. Nasib lah namanya, tapi nggak apa-apa sih. Ini adalah pengalaman yang sangat menakjubkan bagi diriku sendiri. Dari teman-teman yang punya cita-cita, pokoknya ingin merantau, kerja di luar negeri lah, darat, ingin ke pesiar. Ayo, semangat kawan-kawan. Pasti kalian bisa. Aku aja bisa. Kenapa kalian nggak bisa? Aku juga berpikir gitu dulu loh. Orang lain aja bisa, kenapa aku nggak bisa ya? Aku harus bisa dong, seperti itu semangatku. Dan akhirnya sekarang aku bisa nyampai Jepang. Baik, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk datang kembali di video-video berikutnya guys. Bye-bye!